Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anjar Ramadan, NPM 1833030003 dari Meto 6A akan menyampaikan kultum tentang syariah, ibadah dan muamalah. Sebelumnya marilah kita berdoa, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil materi tentang syariah, ibadah dan muamalah. Referensi yang saya gunakan adalah kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang makna pegonnya ya, yang kitab kuningnya saya simpan. Khusus untuk saya sendiri kalau kitab kuning itu. Ya, karena saya baru diperbolehkan kalau nerangkan itu pakai kitab yang terjemahan. Karena nahwu sorof saya belum lulus. Terima kasih. Terus bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum memulai suatu kultum atau pembelajaran dari pondok pesantren itu memang ada doanya sendiri, itu doa kepada musonef atau kepada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adalaina wa auladina wa dzurriyyatina wa ma ma'ana min barakati fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Saya akan menerangkan tentang syariah, ibadah dan muamalah. Kitab Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Ghazali. Nggih. Imam Ghazali itu salah satu pengarang kitab yang cukup terkenal, yaitu beliau yang sudah mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Selain itu juga mengarang kitab ini, Bidayatul Hidayah. Bidayah itu artinya permulaan, hidayah itu petunjuk. Jadi kawit mulane petunjuk atau asal mula permulaan atau asal mula petunjuk, seperti itu. Hidayah. Sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh dosen saya Bu Yana ingin tentang syariah, ibadah dan muamalah, itu telah terangkum dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ibadah itu ada 3 macam. Kan ada syariah, ibadah dan muamalah. Syariah itu syariat, hukum syariat atau hukum dasar, ketentuan-ketentuan ya. Kalau bahasa pesantrennya syariat itu fikih, hukum fikih. Di dalam hukum fikih itu sudah banyak sekali ya, ada beberapa jenis ya. Salah satunya adalah yaitu hukum fikih itu yang menentukan apakah ini halal, ini haram, atau ini makruh, mubah, atau subhat atau lain-lain seperti itu, sunnah mungkin ya, makruh dan lain-lain. Seperti itu hukum syariat kurang lebih. Saya di sini akan lebih menjelaskan ke ibadah dan muamalah, mungkin lebih menjelaskan ke situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-qismun utawi panduman al-awalu kang kawitan utawa kang pertama, yaitu yang pertama. Di sini nanti ada tiga macam ya, ibadah itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu fit taat, yang dalam taat. Jadi ibadah yang pertama itu adalah taat. Taat ini gimana? Di sini dijelaskan. Di dalam taat ini kita ada dijelaskan yaitu tentang pasal tentang cara ketika kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu gimana? Nah, ini kan sudah termasuk ibadah. Bangun dari tidur itu kita mengucapkan doa. Pertama bangun itu kan kita bangun.
Itu terus kita itu mengingat Allah. Jadi gimana ya bahasanya itu, kalau di sini bahasanya angen-angen itu piye ya, intinya ya pokoknya mengingat Allah. Intinya bersyukur karena kita itu hari ini sudah masih dikasih nyawa, terus masih hidup. Terus selain itu juga kita di sini saat bangun tidur itu ya kita niat itu yaitu kita niat bahwa hari ini saya akan melakukan ibadah, dan saya akan menjauhi maksiat. Nah, diniatkan seperti itu mulai dari bangun tidur. Terus kemudian bagaimana niatnya sesudah tidur? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Nah, seperti itu doanya. Salah satu doanya seperti itu. Kemudian setelah bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bab tentang dukhulil kholaik. Nah, kholai. Oke. Jadi setelah orang itu bangun tidur, kebanyakan kan kondisinya mungkin ngiler atau pada apa ketika tidur itu ya itu ngiler atau gimana, kebanyakan orang seperti itu. Maka perlu masuk ke dalam kholai utawa kalau di sini toilet. Nah, masuk ke jamban atau toilet. Nah, di toilet itu terus ngapain saja? Terus sebelum masuk toilet itu bagaimana? Itu ada etikanya. Di sini dijelaskan. Beribadah itu perlu ilmu. Nah, tapi ketika suatu ibadah dilakukan dengan ilmu tanpa dilakukan etika atau adab, ya ibadah itu tidak akan indah. Makanya perlu adanya itu, adab dalam beribadah. Selain menggunakan ilmu juga menggunakan adab. Ya, gitu. Terus bukan berarti terus di sini maksudnya adab di atas ilmu, tetap enggak. Kalau ditanya mana yang lebih penting, adab atau ilmu? Ilmu dulu. Soalnya tanpa ilmu buta, nggak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau hanya pakai adab, tidak pakai ilmu, buta. Tapi kalau ilmu tidak ada adab, maka kurang sopan atau kurang etis ya, seperti itu. Bisa lebih seperti itu. Jadi bukan berarti ilmu di atas adab, enggak. Tetap semuanya itu berkesinambungan gitu. Jadi terus lanjut, ketika masuk jamban itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita itu berdoa dulu. Nah, sebelum masuk berdoa dulu. Terus ketika kita masuk jamban itu kondisi kita harus bagaimana? Ya, kita harus menggunakan baju ya, minimal menggunakan baju, sarung, terus menggunakan peci seperti ini, menggunakan peci. Fungsinya apa? Menggunakan peci itu fungsinya supaya ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu jika menggunakan menutup kepala kemudian masuk ke dalam jamban, maka dia tidak akan diuyui oleh setan. Bahasa diuyui, dikencingi oleh setan gitu. Jadi kepalanya itu tidak akan dikencingi oleh setan, seperti itu. Adabnya seperti itu. Terus kalau seumpama dia masuk jamban itu harus menggunakan alas kaki. Nah, itu karena apa? Di dalam jamban itu ada najis. Jadi untuk menghindari najis tersebut dia harus memakai alas kaki, entah itu sendal atau apa ya, kebanyakan sendal sih yang sering digunakan. Begitu. Kemudian lanjut. Sebelum masuk itu kita doa. Nah, doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzubillahi. Biasanya gak ngono ya, Iki doa sing gaene diwaca bocah cilik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baleni. Bismillahi a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kata bismillah ini boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau kebanyakan sih dari ijazah yang diterima saya pakai bismillah itu. Enggak, ya bismillah ini itu ya, pokoknya pakai bismillah. Terus kemudian ketika kita sudah masuk, nah masuknya menggunakan kaki kiri, pintar. Nah, masuk jamban menggunakan kaki kiri karena masuk ke tempat yang katanya itu adalah rumah setan gitu. Maksudnya pakai kaki kiri. Kemudian setelah di jamban kan kita kencing ya, kencingnya ya duduk ya, posisinya duduk terus agak jinjit gitu kakinya ya, nanti supaya lebih jelas
bisa mondok ya, lebih jelasnya lagi bisa mondok gitu. Terus kemudian ketika kita selesai kencing, nah selesai kencing kan itu masih ada anunya ya, masih ada bekas daripada air kencingnya, itu najis hukumnya, dan itu harus disucikan. Nah, dia harus dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Ini seumpama punya kita ya. Ini, kalau laki-laki ini ya, laki-laki gini, ini dipelirit, seret, gini dipelirit. Nah, gini dipelirit, seret. Terus sambil dehem itu, nah gitu, kayak gitu. Nah sambil dipelirit itu, dia toh setelah dipelirit dirasa bersih, terus dibasuh pakai air, basuh, gerujuk gitu. Terus dirasa bersih dan tidak netes lagi air kencingnya, maka sudah tidak najis. Begitu. Untuk perempuan itu caranya agak berbeda, karena di sini perempuannya cuma satu, dua sama Bu dosen. Ya nanti silahkan kalian mondok saja, karena ini kesannya agak sensitifnya. Soalnya kalau perempuan itu dia itu harus dodok, terus menggunakan airnya itu lebih banyak daripada laki-laki, dan caranya itu sedikit lebih rumit lah, pokoknya agak ditekan ke dalam gitu pokoknya. Jadi kayak di gini loh, kayak di apa jenis dibasuh gini loh, kayak gini ya, dibasuh gini. Pokoknya intinya agak ke dalam sedikit gitu dibasuh gini. Soalnya pasti masuk itu apa jenenge, najisnya masih tertinggal di sela-selanya sini. Nah itu perlu kayak disuwir atau gimana lah pokoknya gini, agar lebih bersih dan najisnya hilang seperti itu. Terus setelah cawi ya, tadi namanya cawi ya, cawi ya. Oh di sini bahasanya tuh cawi. Kalau menurut saya bahasanya cawi. Itu ada doanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Baleni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Baleni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Seperti itu. Terus keluar dari jamban ada doanya lagi, tapi menggunakan kaki kanan. Jadi keluar dulu baru doa. Gitu. Ya, jadi di dalam jamban itu makruh kalau doanya dalam jamban, apalagi sampai ayat-ayat Al-Qur'an gitu di dalam jamban itu bisa-bisa dosa, jadi haram hukumnya. Terus kita keluar dulu, pakai kaki kanan dulu, keluar dari jamban, keluar dari pintu WC. Setelah itu doa Bismillahirrahmanirrahim. Pitungane kae. Astagfirullahaladzim. Gufronaka alhamdulillahilladzi at'abanil ada wa afani. Baleni. Gufronaka alhamdulillahilladzi at'abanil ada wa afani. Baleni. Gufronaka alhamdulillahilladzi at'abanil ada wa afani. Oke. Setelah itu adab wudu. Nah, ini yang agak rumit karena banyak ini. Adab wudu itu ada banyak sekali, termasuk sunahnya, wajibnya banyak banget. Oke, dari yang pertama itu setelah kita melakukan istinja, cawi. Setelah kita melakukan cawi atau istinja tadi, maka kita kan mau mengerjakan sholat subuh ya. Tadi bangunnya jam berapa bangunnya? Nah, pertanyaannya itu bangunnya adalah sebelum subuh. Jam berapakah itu? Jam 3 boleh, setengah 3 boleh, atau setengah 4 juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting ada waktu untuk toharoh, untuk suci tadi, untuk bersuci. Terus kemudian ada waktu untuk berwudu tadi. Terus di sini adabnya wudu. Adabnya wudu itu yang pertama adalah ketika kita menyentuh air. Ketika kita menyentuh air pertama kan gini, biasanya anak-anak kan gini sambil niat nawa itu doa, itu enggak apa-apa, itu sunnah enggak apa-apa. Boleh. Ada yang mengatakan boleh karena itu untuk memancing hati kita supaya nanti ketika membasuh muka itu sudah niatnya itu yang terbaca di hati kita gitu. Itu orang-orang zaman dulu kalau ngelatih anaknya supaya bisa niat itu seperti itu. Tapi terus tidak boleh ya, tidak boleh mengatakan bahwa kalau tidak niatnya tidak gini itu doa itu gak sah. Bukan, niat itu dalam hati. Apapun alasannya, niat itu tetap dalam hati. Jadi mengucapkannya dalam hati. Lah, supaya orang itu tahu gimana tuh niatnya. Lah, nah kita baru ngelafalkan. Tapi
intinya hakikatnya niat itu tetap di dalam hati. Mau pakai bahasa apa saja boleh kalau niat. Kalau niat lo ya, khususon niat, boy. Khususon niat. Nah, kok ada lagi nggak? Jangan sampai salah paham. Tenang, tenang. Oke. Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mendemek banyu. Mendemek banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayaturuni. Lah ayah turun baleni bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Itu seperti itu. Terus ada lagi di dalam kitab Kifayatul Ahyar karangan Imam Taqiyuddin itu mengatakan kalau pertama ndebek banyu itu doanya itu malah lebih simpel. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Lagi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Baleni alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Itu yang di kitab Kifayatul Ahyar yang sering di ngajak nih Gus. Terus lanjut. Kemudian ada doa yang lain lagi sebenarnya. Ini agak panjang. Itu masih gini, masih apa jadi pertama demek banyu. Jadi membasuh tangan. Pertama demek banyu, Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasukmi wal harakah. Baleni. Alhamdulillah Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasukmi wal harakah. Baleni. Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasukmi wal harakah. Itu masing-masing satu kali saja nggih, nggak usah banyak-banyak karena yang berlebihan itu namanya israf. Israf itu tidak boleh, tidak ya, fadilahnya itu hilang. Ketika seseorang itu israf atau berlebihan itu fadilahnya malah hilang. Makanya jangan berlebihan. Satu kali aja cukup. Karena kemeng ning tangannya. Nah, suwi-suwi ngene suwe. Terus yang selanjutnya yaitu setelah kita membasuh tangan, kita harus melihat kuku kita. Nah, kuku-kuku yang kecil-kecil ini. Nah, ini pastikan kuku-kuku ini tidak ada kotoran. Bersih. Kalau ada kotoran itu air wudu itu harus masuk ke dalam sini dulu. Nah, sebelum kita membasuh anggota yang lain, ini harus kita bersihkan, harus kita congkel-congkel gini. Gini dicongkel-congkel gini. Ya, jadi gini terus dicongkel. Kalau ada kotorannya, soalnya kalau ada kotorannya itu air wudunya tidak masuk ke dalam sini sehingga wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholat maka haram, sholatnya malah dosa. Gitu. Ini agak ekstrim, agak ekstrim. Memang agak ekstrim, tapi harus saya sampaikan soalnya kebanyakan kita kan nggak tahu. Apalagi yang mereka yang suka memelihara kuku panjang, itu mohon dengan sangat ketika berwudu pastikan kuku Anda itu Anda congkel-congkel gini loh. Ini sebenarnya hanya untuk memastikan saja karena takutnya seperti itu. Takutnya nanti adalah kuku itu ada kotorannya sehingga airnya tidak bisa masuk ke dalamnya dan ya wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Akhirnya ya dosa. Akhirnya nggak amal ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf, tapi amal ma'ruf nahi munkar bil munkar. Ini seperti itu ya. Terus lanjut, setelah kita membasuh tangan ada sunnah yang lain yaitu kita berkumur-kumur. Lupa berkumur itu air kumur gitu. Terus sampai kalau bisa sampai tenggorokan. Kalau ditelan tak apa-apa. Enggak apa-apa kalau ditelan enggak apa-apa. Selama tidak pada saat puasa gitu. Kalau pada saat puasa tetap batal gitu. Karena itu sunnah tetap batal. Gitu. Jadi jangan sampai tertelan gitu. Ya upiuk gitu. Terus di dalam ketika pada saat kita berkumur itu ada doanya, Sebentar. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabitni bil qauli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Baleni. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabitni bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Baleni. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabitni bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu doanya ketika kumur gitu, itu boleh, enggak apa-apa. Terus setelah kumur 3 kali, sunahnya 3 kali ya, 3 kali. Kumur 3 kali, setelah itu
Oke, hidung ini yang banyak orang tidak tahu. Sebenarnya dituliskan itu di dalam kitab fikih manapun loh ya. Saya bilang manapun termasuk Kifayatul Ahyar, Mu'in, Fathul Qorib, Takrib mungkin, bahwa ketika hidung itu nyerot, katanya adalah nyerot apa ya bahasanya, gini namanya istangsik, namanya nyerot. Pokoknya intinya ini nyerot gitu, nggak gini ini namanya ngupil. Kalau gini, kalau nyerot tuh gini, air gitu diwadahkan gini terus disedot gitu ya. Pertama kalau memang tidak pernah praktek, mata itu merah. Pertama mata itu merah, tapi ada faedahnya, itu pasti ada faedahnya. Disunahkan ada faedahnya mesti. Terus ketika kita nyerot gini, ada doanya lagi. Doanya itu gini, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin. Baleni, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin. Baleni, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin. Seperti itu doanya. Terus ketika ikhtisar, ketika nyemprot gitu kan, diserot pedes terus nyemprot gitu, ada doanya lagi, Allahumma inni a'udzubika mirwaihin nar wasu'iddar. Baleni, Allahumma inni a'udzubika mirwaihin nar wasu'iddar. Baleni, Allahumma inni a'udzubika mirwaihin nar wasu'iddar. Sampun barono hidung sudah gitu. Setelah itu adalah niat yang dibarengi dengan membasuh muka. Jadi niatnya yang jero batin, niatnya di dalam hati. Niatnya ingsun wudu boleh, nawaitul wudu'a boleh. Niatnya wudu ngresiki hadas cilik oleh. Tawa niatnya wudu bukan untuk ngresiki hadas, tapi niatnya wudu ben oleh maca Quran oleh. Itu di dalam kitab Kifayatul Ahyar, niat itu yang menentukan segalanya. Baleni nih, niat itu yang menentukan segalanya. Nah, niatmu wudu tinggi maca Quran tok, wis gak kena nggi salat. Niatmu wudu tinggi salat, gitu. Ya kena tinggi salat, gitu. Tapi sing paling selamat niate wudu dinggo ngresiki hadas cilik. Coba kita kembali ke niat wudu. Niat wudu ada nawaitul wudu'a li raf'il ngangkat hadas asghoril kang cilik, hadas cilik. Dana junub terus wudu, oh gak apa-apa, junub wudu iku sunah, tapi setelah itu kudu mandi. Seumpama aku junub terus mandi terus gak wudu, gak apa-apa, boleh selama ketika mandi dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Nah, lu jelimet nih, ada yang lu jelimet lagi, ada. Nanti ngaji kitab Kifayatul Ahyar gitu, silahkan mondok. Terus lanjut. Oke, sekarang ini yang agak sulit ya. Banyak orang tidak tahu. Saya lepas peci saya, soalnya kalau pakai peci tidak tahu nanti. Kalau gini kan tidak tahu loh. Nah, entah lepas peci. Wudu membasuh kepala, membasuh wajah. Pertanyaannya yang pertama adalah manakah wajah? Wajah itu adalah sini, nih, mulai cukur rambut sini dong, ya, cukur rambut toh. Nah di sini, ini cukur rambut ini, terus ditarik seret sampai sini, sampai cukur rambut sini. Wajah, sini masih wajah. Jadi buat teman-teman wanita, gitu, perempuanku, calon makmum sekalian, ya. Nak ngangge mukena, nak jenggote ketok, utawa dagune ketok, salate ora sah. Terus nganggone mukena piye? Ngene. Bagian ngisor iki kudu ketutupan. Luwih aman. Seumpama gak ngono, ngene, kudu iso pas ki plek ngene. Iso ngene. Tapi alangkah lebih amane kan iso ngene to. Jenggote gak ketok, malah apik gitu. Tapi kebanyakan dari salah satu teman kita itu menggunakan ruko, rukonya segini,
Jadi bagian ini kelihatan, padahal bagian ini masih wajah. Ya, biar rada ongel itu. Semoga mazhab dia ketika sholat itu bukan mazhab Syafi'i, ya, mazhab Maliki ta, mazhab apa karekmu ngono. Tapi nek ngakune mazhab Syafi'i ngono tak gencer tenan. Gak iso, tetep gak sah. Soalnya wis ngaji aku. Dadi aku wani ngelokne. Ya ora ngelokne iki hanya mengelekkan sesama umat muslim ya toh. Pokoke iki ditutupi wae. Mazhab Syafi'i ku golek selamat. Mazhab Syafi'i ku golek selamat. Meskipun secara hakikat itu tidak benar, tapi dia golek selamat. Gitu. Masalah aurat itu mazhab Syafi'iyah itu wah golek selamat bener tenan, bener. Jelimet mans. Wes nek usul pekeh gak teko. Lanjut. Oke, terus bagian sampingnya sini, pentolan kuping bisa dilihat pentolan kuping ini sampai pentolan kuping sini. Jadi wudune jenengan entah gimana carane ya toh. Nah, iki sing dadi permasalahan iki nek gak mondok ongel, gak roh. Kudu banyune iki teles teko kene. Seret sampai kok iki. Sampai kok iki. Terus iki yo kudu teles. Nah, carane piye? Banyu plek ning ngene. Jadi pertama langsung plek ngene. Jadi posisi kita ketika wudu itu gak dingkluk, tapi agak danga. Plek banyune ngene. Terus kita tarik ngene sret. Terus ki nampak dari pinggir, nampak dari samping gitu. Nampak dari samping ki kudu main jempole, tidak hanya diam. Terus ki nampak dari depan sret kayak ngelumpuk gitu. Ngelumpuk. Ini airnya harus mengalir nggih karena membasuh. Kalau mengusap itu beda cerita. Soalnya di sini wajibnya adalah membasuh dan kebanyakan dari kita itu tidak tahu. Mereka membasuh tapi mereka tidak membasuh dengan sempurna. Klik itu loh, yang itu. Niku klentu, casing kleru ngono. Jadi ngene gitu. Langsung pengen ngene lho, gak sawet diteles trajine wudu, ora pengen teles tayamum. Nampak dari samping. Jempol ini ikut, meskipun dia tidak terlalu digunakan, tapi ini ikut membasuh dia. Dan dari samping, Oke, latihan, dipelajari seret gini. Terus seumpama janggutnya ini kayak saya kan nggak terlalu ketel ya ini ya. Masih umpama ini kan kulit di dalam janggut kan masih terlihat, maka ini janggutnya kulit di dalamnya ini wajib basah. Terus seumpama kalau bringos saya kan ketel ini ya bringos ini cukup bringosnya saja enggak apa-apa. Tapi kalau janggutnya ini kok ketel, nah, itu cukup disrit gini. Jadi setelah gini toh, ini ya sambil niat terus srit gitu, terus ambil srit gitu ya caranya ya. Jadi ketika gini tuh ini niatnya gimana niatnya? Seumpama mulut saya ini adalah hati saya, Nawaitul du'a raf'il hadasila hordo lillahi ta'ala. Srit gitu. Gini tambahin enggak apa-apa. Srit gitu. Srit. Atau yang ini, yang tobel yang ini tobel. Srit tambahin air. Srit. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kan sunahnya 3 kali. Tapi kalau belum memenuhi 1, ya jadi belum sampai sini, sini juga belum basah, itu belum dibilang 1. Jadi pastikan semua basah dan kulit itu pasti merasakan mana yang belum basah, mana yang sudah basah, nah, gitu. Pasti merasakan. Kalau tidak merasakan berarti Anda selama ini tidak merasakan wudu Anda. Wudu itu nikmat banget, bener. Salah satu nikmat sebelum sholat itu adalah wudu. Kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya wudu, beneran sholat tuh rasanya wah enak. Seakan-akan itu sholat terakhir kita, beneran. Gitu. Kalau kalian sudah bisa merasakan nikmatnya wudu, itu sholat itu wah. Karo seblak karo gorengan kalah lah, stok kalah, tenan. Luwe gak kroso, tenan rek. Tenan orang ngapus ya. Gitu. Ya, terus ketika gini sudah tadi ya, jadi niatnya itu harus selesai bareng. Nah,
mulai bareng, selesai bareng. Oke, nawaitul wudu'a li raf'il dasil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Bar. Itu dihitung satu. Seumpama ini saya anak kecil ya kan, saya belum tahu apa-apa, saya wudu. Terus yang sini belum teles gitu. Maka wudunya lagi ngedongi air terus yang sini ditelesin. Itu baru dihitung satu. Meskipun 2 kali gerakan. Gitu. Kalau kamu tidak yakin, gak terus kamu pancorkan di air gini, itu boleh, tapi itu namanya israf atau berlebihan, dan berlebihan itu makruh hukumnya. Jadi malah nggak ada faedahnya. Berlebihan itu nggak baik, pokoknya berlebihan itu nggak baik. Gitu. Ya gini ya, sudah ya, sudah. Jangan lupa gini loh, pokoknya gini loh. Nah, gini. Terus untuk perempuan saya minta nggih nak wudu jilbab utawa inner, kan biasanya perempuan pakai inner ya, itu di dalamnya itu ada kayak apa itu, kayak karet atau apa itu, dicupot. Makanya wudune perempuan kan tertutup, alasannya kan iku dicupot. Jangan sok-sok kalian alah mesti ngerek-ngerek iso ngono. Iya iso, tapi gak teko ngono lho, banyune gak ngalir ngono lho. Jadi cepot ya, cepot pokoknya. Apapun alasannya cepot. Nah, gak pengen cepot wudu komah. Sip. Wudu komah. Wis rasa nyepot nih. Aku yakin nek ning omah cawe itu mesti gak jilbaban. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membasuh wajah, ya wajah yang pertama kan niat. Oke, basuhan yang kedua ini bukan harus niat lagi, enggak, tapi baca doa, disunahkan saja baca doa. Ada doanya Imam Ghazali. Hampir di setiap gerakan enak dongan ya Allah, masyaallah. Ya zaman wis ngalime kaya apa ngene iki. Mlebu surga krana rahmate Gusti Allah, gara-gara ngombeni laler. Ngombeni laler sing gak sengaja iku ya arep nulis kitab gitu, lalere menclok ndek pensile, terus ngombe tinta sing nemplek ndek penane tinggi nulis kitab iku mau. Mlebu surga gara-gara rahmate Gusti Allah. Ora krana ngarang kitab kok ngene iki, padahal kitabe sangar iki. Sangar mukasafah tenan. Jenenge Hujatul Islam. Hujahe wong Islam. Terus dongane ketika mbasuh ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bidhulumatika wa yauma taswadu wujuhu a'daika. Balini. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Kudu bar gitu. Niat dan doa sama, cuma beda deh. Nak sampean wudune ning jero jeding, niate gak oleh diucapne. Batin niate. Nak sampean wudune kok ngene iki, ndek kene iku wudune kan di luar. Jadi war bianter apa-apa karo marai wong-wong ya. Oleh. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bidzulamatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Wis sangar. Ya, habis kemudian sudah setelah itu lanjut setelah membasuh muka dan niat ya bersamaan dengan niat kudu enek ngene membasuh muka atau wajah bersamaan dengan niat. Nah, terus selanjutnya adalah membasuh tangan. Oke, tangan yo. Kanan kiri sama saja ya toh. Tangan sini sih kanan 3 kali, terus lagi kiri 3 kali gitu. Sunahnya gitu. Seumpama kanan 1 kali terus kiri 1 kali ya ndak apa-apa, tapi ra kena sunah sing 3 kali iku mau. Soale ning kene tulisane berturut-turut ya toh. Berarti 3 kali kanan, 3 kali kiri. Oke, carane. Ini satu posisi harus gini. Jadi ini keran gitu, ini keran toh, sret gitu. Caranya gitu. Gitu. Jadi gini, sret. Pokoknya ya, kalau tangan tuh lebih mudah lah, lebih mudah. Kalau di dalam kolam, celupne kolam, disik wes. Soalnya membasuh tangan itu memang tangan itu alat yang digunakan untuk sering membasuh. Jadi
kita lebih efisien, lebih terbiasa. Terus yang kiri juga sama. Nah, sering. Terus pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah batas. Ini yang orang-orang tidak tahu nih. Saya sudah sering menjumpai gitu. Orang-orang wudu semene tok. Semene tok. Lengannya diangkat semene tok terus ki wudu. Iku jenis cuci tangan, Mas, gak wudu iku. Nggih. Batasnya sampai sikut. Tapi nak sampean madzhab Maliki semene iki batasnya. Diluwi saiki. Luwi sakmene iki lho kira-kira nek luwi lho. Sakmene iki lho. Sakmene iki. Itulah alasannya kenapa saya lebih suka pakai baju koko daripada pakai hem. Karena kenapa? Pada saat wudu dicincing nih penak. Tapi kalau salah kalian suka hem, jas enggak apa-apa, tapi dicopot, kudu copot. Aku senate nggae jas, nggae hem, gak kena dicincing nih. Kapok aku. Makanya gak tau nggae jas aku. Gitu. Jadi sampai segini nggih, sunahe, sampai segini. Lah nek tak luwehne Mas, sampai pundak ya jenenge israf, gitu. Nak kurang gak sah. Terus yang ini tuh harus ditekuk gini supaya ini kalau